Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahadin Fajri Fahmi Ma'ruf, NRP 531731111872, kelas A. Di video kali ini, kita akan membahas tentang radiasi. Radiasi adalah cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan medium perantara. Contoh, gelombang radio, sinyal TV, sinar radar, cahaya, sinar X, dan sinar gamma. Jenis-jenis radiasi. Jenis-jenis radiasi yaitu ada dua, ionisasi dan non-ionisasi. Radiasi ionisasi adalah radiasi yang menghasilkan ion positif dan ion negatif. Contoh, sinar X, sinar gamma, sinar beta, sinar alfa, neutron, dan proton. Sedangkan radiasi non-ionisasi adalah radiasi yang tidak menghasilkan ion positif dan ion negatif. Contoh, gelombang radio, sinar infrared, sinar UV, dan gelombang ultrasonik. Kita akan sedikit membahas tentang radioaktif. Radioaktif di sini memiliki unsur inti atom yang mempunyai sifat memancarkan sinar alfa, beta, atau gamma. Di tahun 1896, Becquerel menemukan uranium memancarkan sinar tak tampak tapi mampu menembus bahan yang tidak tembus cahaya serta mempengaruhi emulsi fotografi. Lalu, di tahun 1898, Marie Curie menunjukkan bahwa inti uranium dan banyak unsur yang lain memancarkan sinar alfa, beta, atau gamma. Sinar alfa. Sinar alfa adalah partikel yang dipancarkan oleh sebuah inti helium yang terdiri dari 4 buah nukleon, yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Dengan daya tembus yang kecil dalam udara sejauh 4 cm, pada materi padat daya tembus makin pendek. Sinar beta. Sinar beta adalah partikel yang dilepas atau terbentuk pada suatu nukleon inti dengan daya tembus 100 kali sinar alfa. Sinar gamma merupakan hasil disintegrasi inti atom dengan energi lebih besar dari sinar alfa maupun sinar beta. Efek biologis akibat radiasi ionisasi. Efek ionisasi adalah ionisasi pada sel atau lepasnya elektron akibat pecahnya molekul-molekul dari sel sehingga terjadi kerusakan sel. Lalu, yang kedua, efek biokimia, yaitu jaringan sebagian besar terdiri dari air. Lalu, yang kedua, yaitu efek biokimia, adalah jaringan sebagian besar terdiri air. Ionisasi akan menyebabkan air terpecah menjadi H+ dan OH-, sehingga menghambat proses biokimia sehingga menyebabkan kerusakan atau kematian sel. Faktor yang mempengaruhi radiasi ionisasi yaitu yang pertama, besar dosis, lalu yang kedua, lama paparan, dan yang ketiga, sensitivitas jaringan. Radiasi dosis tinggi mengakibatkan kerusakan sel. Jika mengakibatkan kerusakan sel, maka tubuh gagal memperbaiki diri, lalu terjadinya gejala klinik akut. Radiasi dosis rendah mengakibatkan perubahan tingkat molekuler dan seluler, sehingga terjadi 2 perubahan materi genetik, yaitu yang berhasil diperbaiki dan yang gagal diperbaiki. Perubahan struktur DNA disebabkan proses perbaikan DNA akibat perubahan materi genetik tidak berjalan dengan sempurna, sehingga terbentuk sel baru dengan sifat berubah atau abnormal. Mutasi somatik adalah mutasi pada sel. Dapat timbul secara spontan, dapat diinduksi oleh pajanan
radiasi, atau mutagen bahan kimia. Mempunyai probabilitas yang kecil, tetapi secara nyata memberi kontribusi pada proses kompleks karsinogenesis dan tidak ditransmisikan ke anak atau keturunan. Mutasi genetik, mutasi yang terjadi pada sel germinal, yaitu sel spermatogonium pada laki-laki dan sel oosit pada perempuan. Ditransmisikan pada turunan atau penyakit herediter. Penyakit herediter terjadi apabila gen mutan diekskresikan pada waktu yang salah dalam perkembangan embrio, dalam jar yang salah, dan respon yang tidak tepat. Dapat bersifat non-letal, subletal, dan letal. Gen letal adalah gen yang menyebabkan individu meninggal sebelum usia reproduktif.